Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, hati yang masih terpaut dengan kajian. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selamat datang di channel Herini. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing terkait dengan materi yang berjudul ada 13 kata kutiba dalam Al-Quran. Jadi tahukah teman-teman ternyata kata kutiba itu bukan hanya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah 183 di mana itu adalah ayat yang paling populer terkait dengan perintah berpuasa kutiba alaikum siyam. Ternyata kalau dikumpulkan di dalam Al-Quran itu yang menggunakan kata kutiba itu sekitar 13 kata. Ada di dalam ayat apa saja? Simak penjelasannya dalam video berikut ini. Setidaknya ada 13 kata kutiba di dalam Al-Quran yang tersebar dalam 11 ayat, yakni bisa dibagi menjadi dua periode Mekah dan periode Madaniyah. Periode Mekah adalah ayat-ayat yang turun pada saat Rasulullah masih berada di Mekah. Sedangkan periode Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun pada saat Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Adapun di periode Mekah, maka ayat yang mengandung kata kutiba itu terdapat di 7 kali di surat Al-Baqarah, dan ini sudah bahasanya ya, terkhusus di Al-Baqarah ini sudah dibahas di video sebelumnya, jadi teman-teman bisa simak di video sebelumnya. Maka yang akan dibahas di video kali ini adalah sisanya. Jadi 13 kata dikurangi 7 kata kutiba yang sudah dibahas, berarti di video ini akan dibahas 6 kata kutiba di ayat-ayat yang lainnya. Di antaranya di mana saja? Di An-Nisa ayat 77 dan 127, kemudian di Quran surat At-Taubah ayat 120 sampai 121, dan di periode Madaniyah yaitu di Al-Imran ayat 154 dan Al-Hajj ayat 4. Mari kita simak. Sedangkan turunan kata atau tasrif dan perubahan wazan kata 3 huruf ini terulang penggunaannya sebanyak 319 kali. Masing-masing 51 kali sebagai kata kerja atau verbatim, dan 268 kali dalam bentuk kata benda atau nomina. Sebagai kata kerja, maka diartikan kata kutiba ini bisa diartikan sebagai kata tertulis, termaktub, tercatat, dan atau diwajibkan. Adapun sebagai kata benda, maka diartikannya sebagai tulisan, catatan, kitab suci, daftar, atau aturan tertulis. Dan kata kutiba ini dikategorikan sebagai fi'il madhi sulasi mujarrad atau kata kerja aktif bentuk lampau dengan hanya 3 huruf dasar. Dan selain puasa, maka kata kutiba juga digunakan dalam konteks perintah hukum kisos, hukuman mati, qital perang, hukum wasiat, hukum warisan, dan hukum berhaji. Adapun terkait dengan yang hukum kisos, hukum perang, hukum wasiat ini sudah termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah. Jadi kata kutiba yang ada di dalam Al-Baqarah, dan ini bahasanya sudah disampaikan di video sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang belum menyimak video sebelumnya terkait kata kutiba ini bisa cek di video sebelumnya ya. Ya, kata kutiba sudah disebutkan 7 kali itu di dalam Quran surat Al-Baqarah, dan ini sudah dibahas di video sebelumnya. Maka di ayat ke-8 yang memuat kata kutiba itu ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 77. Redaksinya bisa dilihat karena sedang berhalangan, jadi tidak dibacakan redaksi ayat secara komplitnya. Tapi kita perhatikan yang diberi tanda merah. Di sana ada kata kutiba alaihimul qital. Nah, makna dari kutiba itu dalam ayat ini adalah diartikan sebagai diwajibkan. Dan An-Nisa ayat 77 ini adalah perintah untuk berperang. Apa sih isinya? Kita perhatikan artinya, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, tegakkanlah sholat dan tunaikan zakat. Namun ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba segolongan mereka takut kepada manusia musuh seperti ketakutan mereka kepada Allah, bahkan lebih takut daripada itu. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tangguhkan kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanyalah sedikit, sedangkan di akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Jadi di dalam Quran surat An-Nisa ini disampaikan terkait dengan kondisi pada saat itu kaum muslimin ketika berada di Mekah itu kan sering mengalami kekerasan, kezaliman dari orang-orang kafir Quraisy. Bagaimana kaum muslimin itu dilakukan sangat kejam gitu orang-orang kafir Quraisy, baik itu bullying secara verbal maupun secara fisik, sering disiksa dan sebagainya hanya karena menyembah Allah, hanya karena mengikuti ajaran Rasulullah. Sehingga ada keinginan dari kaum muslimin sendiri untuk
kapan ya Rasulullah kami bisa memerangi orang-orang kafir Quraisy Mekah itu gitu. Orang-orang kafir yang sudah kejam memperlakukan orang-orang Islam. Nah, jawaban Rasulullah itu ya tunggu sampai Allah memberikan perintah untuk berperang. Maka tahanlah tanganmu dari berperang. Jangan dulu memerangi orang-orang kafir Quraisy. Tetaplah teguh dengan menegakkan sholat dan tunaikan zakat. Fokus aja ke situ dulu karena Allah belum memerintahkan berperang. Tetapi ketika sudah hijrah ke Madinah, kemudian sudah tegak daulah Islam di sana, barulah turun ayat terkait dengan perang. Dan ketika sudah turun ayat tentang berperang, tiba-tiba segolongan dari orang-orang tadi justru kaum mukminin orang-orang Islam itu sebagian ada yang takut kepada musuh, sebagaimana takutnya mereka kepada Allah, takut menghadapi kematian. Sampai mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Kenapa disuruh perang gitu? Lebih baik nanti aja perangnya, tunggu beberapa waktu lagi, ditunda dulu perintah perangnya." Akhirnya Allah ingatkan kembali bahwasanya bahwa kesenangan di dunia ini hanyalah sementara, hanyalah sedikit jika dibandingkan dengan kesenangan di akhirat. Kesenangan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kaum muslimin itu tidak akan dizalimi sedikit pun. Jadi di balik perintah berperang yang memang berat, sebetulnya ada hikmah besar, ada kebaikan besar yang bisa didapatkan oleh bagi kaum mukminin semuanya. Kita simak bagaimana asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul di Quran surat An-Nisa 77 itu diriwayatkan oleh An-Nasai dan Al-Hakim yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa Abdurrahman bin Auf dan kawan-kawannya menghadap Nabi SAW dan berkata, "Ya Nabi Allah, dahulu ketika kami di Mekah, di saat kami musyrik, kami merasa mulia dan pemberani. Tetapi kini setelah kami beriman, kami jadi hina." Nabi menjawab, "Dahulu aku diperintahkan untuk toleran dan dilarang memerangi mereka, kaum musyrikin, karena belum sampai perintah Allah. Setelah hijrah ke Madinah, kaum muslimin diperintahkan berjihad, berperang, akan tetapi mereka, Abdurrahman dan kawan-kawannya enggan. Maka Allah pun menurunkan ayat ini, An-Nisa 77 sebagai pemberi semangat untuk turut jihad. Jadi Allah menurunkan Quran surat An-Nisa 77 untuk mengingatkan kaum mukminin bahwasanya kenikmatan akhirat itu adalah jauh lebih besar dibandingkan kenikmatan dunia yang sedikit. Jadi di balik perintah berperang itu perintah yang berat, namun sebetulnya kebaikannya sangat besar jika orang-orang bertakwa itu meyakini dan mengetahuinya. Ayat ke-9 yang memuat kata kutiba ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 127. Redaksinya bisa teman-teman baca selengkapnya di layar. Yang disoroti adalah kata kutiba yang diberi tanda merah. Ma kutiba lahunna wa targhabuna. Yang diartikan di sini adalah kata kutibanya itu yang ditetapkan untuk mereka, lahunna untuk mereka. Kutibanya sendiri diartikan sebagai ditetapkan. Arti kumplitnya di An-Nisa 127 ini, mereka meminta fatwa kepada engkau Nabi Muhammad tentang perempuan. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka. Dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu mas kawin yang ditetapkan untuk mereka. Sedangkan kamu ingin menikahi mereka, serta tentang anak-anak yang tidak berdaya. Allah juga memberi fatwa kepadamu untuk mengurus anak-anak yatim secara adil. Kebajikan apapun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Jadi, Masya Allah, di dalam Quran Surat An-Nisa 127 ini adalah ayat yang membahas terkait bagaimana Allah memerintahkan kepada orang-orang yang menjadi wali, yang mengurusi anak yatim perempuan, ataupun mengurus anak-anak yatim yang masih kecil, untuk berlaku adil kepada mereka. Jadi Nabi Muhammad itu pernah ditanya terkait dengan urusan tentang perempuan. Dan akhirnya Allah pun memberitahu bagaimana ketetapan tentang perempuan ini. Salah satunya adalah kebiasaan dari orang-orang terdahulu sebelumnya, ketika dia menjadi wali dari anak yatim apalagi perempuan. Kemudian karena anak yatim tersebut memiliki harta warisan dari orang tuanya, kemudian cantik, akhirnya ada keinginan dari wali ada keinginan untuk menikahi anak tersebut. Namun kebiasaannya itu ya tidak memberikan mas kawin sebagaimana yang seharusnya.
Sehingga ini adalah perlakuan yang tidak adil sebetulnya. Atau bagaimana, dan atau ada juga keinginan untuk tidak menikahi, tidak menikahi anak yatim perempuan tadi karena memang tidak cantik, bisa jadi, atau memang tidak ada keinginan untuk ke sana, tapi tidak ada keinginan untuk menikahkannya dengan yang lain karena ingin agar pengurusan hartanya tetap oleh wali tadi. Maka ini pun termasuk kondisi yang perlakuan yang tidak adil. Maka Allah menegur orang-orang yang menjadi wali tadi untuk berlaku secara adil dalam mengurus harta anak-anak yatim, baik itu anak yatim yang perempuan maupun anak yatim secara umum. Sampai Allah sampaikan di akhir ayat ini, kebajikan apapun yang kamu kerjakan, kebaikan apapun yang dilakukan, sekecil apapun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi, kesadaran akan adanya hubungan dengan Allah, idroksilah billah dalam setiap aktivitas. Allah Maha mengetahui. Jadi kalau dilakukan landasan kebaikannya itu karena Allah, maka Allah yang membalasnya nanti di akhirat. Jadi kalau teman-teman lihat di Asbabun Nuzul, Quran Surat An-Nisa ayat 127, itu dapat dilihat. Jadi dahulu kebiasaan orang Arab sebelumnya itu hanya memberi warisan kepada para lelaki dewasa dan tidak memberi warisan kepada anak-anak dan wanita. Maka Allah pun memberikan ketetapan kepada mereka agar berlaku adil kepada perempuan-perempuan yatim dan anak-anak kecil yang masih lemah, yaitu dengan memberikan mereka perhatian khusus dan kepedulian terhadap urusan mereka, serta menegakkan keadilan dalam bermuamalah dengan mereka dengan seadil-adilnya. Jadi ini adalah kewajiban yang tidak boleh dilalaikan dan tidak ada pilihan lain untuk tidak melakukannya. Itu harus taat kepada ketetapan yang telah ditetapkan Allah, kutiba, ditetapkan. Kemudian Allah mendorong kaum muslimin untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi anak-anak yatim dan berlaku adil di antara mereka dengan berfirman, dan kebaikan yang kalian lakukan bagi anak-anak yatim sama sekali tidak akan luput dari pengetahuannya, dan dia akan membalas kalian atas kebaikan tersebut dan tidak akan menyia-nyiakannya sedikit pun. Jadi Allah itu maha sebaik-baik pemberi balasan. Allah akan membalas kebaikan meskipun itu sekecil sebesar zarah sekalipun. Dan Allah pun akan membalas keburukan meskipun itu dilakukannya kecil gitu tampak di manusia. Jadi Allah tuh maha mengetahui, Allah maha teliti terhadap perhitungan berbagai kebaikan dan keburukan. Jadi lakukan segala sesuatu karena Allah. Berbuat baik kepada anak yatim, kepada anak kecil, kepada siapapun karena Allah. Maka Allah sendiri akan membalasnya. Ayat ke-10 yang memuat kata kutiba ada di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 120. Teman-teman bisa lihat redaksi ayatnya secara komplit. Yang disoroti adalah kalimat yang ada kata kutibanya yang berwarna merah. Kutiba lahum bihi amalun solihun. Semua itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Kata kutiba diartikan sebagai artinya itu dituliskan. Dituliskan. Nah, artinya apa? Secara komplitnya, tidak sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badu yang berdiam di sekitar mereka untuk tidak turut serta menyertai Rasulullah pergi berperang, dan tidak pantas pula bagi mereka untuk lebih mencintai diri mereka daripada mencintai dirinya Rasulullah. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah, tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, kecuali semua itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Tentang apakah ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Jadi kalau dilihat di tafsir di Quran Surat At-Taubah ayat 120, ini terkait dengan peristiwa sebelumnya di ayat 118, 119. Kalau teman-teman baca di ayat-ayat sebelumnya, ini tuh lagi menceritakan tentang bahwasanya Allah telah mengampuni 3 orang yang bertobat. 3 orang yang Allah berikan sanksi karena mereka mangkir dalam perang Tabuk. Jadi yang seharusnya kaum muslimin itu bergegas, bersegera untuk pergi turut serta dalam perang Tabuk. Jadi perang Tabuk ini adalah perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah ternyata sebelum beliau wafat melawan Romawi. Jadi memang kondisinya itu sedang mau panen dalam cuaca yang sangat panas, sangat terik, dan bentar lagi mau panen kurma. Maka ini menjadi cobaan yang berat bagi kaum mukminin untuk apakah turut serta berperang, tapi sayang hari-hari yang dinantikan itu akan tiba, yaitu panen tadi gitu. Maka ada beberapa sahabat yang saat itu tidak ceritanya mau nyusul aja gitu untuk
berperangnya. Jadi ketinggalan rombongan 3 orang ini, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi'. Akhirnya kaum muslimin berangkat dan mereka tertinggal dalam rombongan, memilih untuk berada bersama keluarga mereka di rumah. Akhirnya singkat cerita, mereka pun sangat menyesal dan sepulang dari peperangan tadi, perang yang dahsyat melawan Romawi, mereka sangat menyesal dan akhirnya mendapatkan sanksi sosial, mendapatkan hukuman dari Allah dan Rasul-Nya. Dicuekin oleh Rasulullah, didiamkan oleh kaum mukminin. Akhirnya mereka sangat sedih, serasa dunia ini sempit bagi mereka. Mereka tertekan jiwanya. Mereka sangat-sangat sedih. Dan mereka bersungguh-sungguh akhirnya bertobat untuk mencari ridha dari Allah. Dan akhirnya di At-Taubah ayat 118 Allah sampaikan Allah telah mengampuni dosa-dosa mereka. Dan Allah menegaskan cara pertaubatan itu agar diterima, yaitu hendaklah seseorang itu taubatan nasuha. Hendaklah diiringi dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan yang telah ditetapkan. Adapun topik kedua yang dibahas dalam tafsir surat At-Taubah ayat 118 sampai 120 itu berisi kecaman terhadap orang-orang yang tidak ikut berperang dan memilih bersenang-senang di rumah mereka. Maka tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar kota Madinah tidak turut serta menyertai Rasulullah pergi berperang. Dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai Rasul. Karena karakter orang yang beriman itu belum dikatakan beriman jika Allah dan Rasul-Nya itu tidak lebih dicintai daripada kecintaan terhadap diri sendiri. Salah satunya itu adalah ketika agama ini menuntut pengorbanan jiwa raga untuk turut serta berperang. Dan itu adalah satu hal yang sulit kalau belum menempatkan kecintaan terhadap Rasul itu di atas kecintaan terhadap diri sendiri. Ini kalau takut mati berarti masih cinta terhadap diri sendiri. Maka Allah tegaskan dalam At-Taubah 120 itu, keengganan orang-orang yang untuk pergi berperang itu, orang-orang yang tinggal di rumah tanpa alasan yang dibenarkan Allah, padahal seharusnya mereka pergi berjihad, itu sesungguhnya termasuk orang-orang yang mementingkan diri sendiri dan tidak bersedia memberikan pengorbanan dan penderitaan untuk kepentingan bersama dan untuk membela agama Allah. Padahal kalau diingat kembali, kenikmatan yang mereka peroleh dalam rumah tangga mereka adalah semata-mata karunia dan rahmat dari Allah. Dan mereka yang nggak ikut berperang itu tentu saja tidak akan merasakan kepayahan, kelelahan, tidak akan merasakan rasa lapar, haus, sebagaimana orang-orang yang ikut berjihad, ikut berperang. Banyak sekali pengorbanannya. Kemudian orang yang nggak ikut berperang juga tidak akan merasakan memasuki tempat musuh gitu. Tidak akan merasakan tantangan seperti itu. Padahal setiap pengorbanan yang dilakukan oleh orang-orang yang turut serta berjihad, berperang di jalan Allah, mau itu mulai dari pengorbanan menahan rasa laparnya, hausnya, lelahnya fisik, hingga memasuki kawasan musuh yang berbahaya, setiap penderitaan yang dialami, pengorbanan yang dilakukan, itu akan Allah balas dengan pahala kebaikan yang banyak di akhirat kelak. Dan Allah sebaik-baik Maha Pemberi balasan. Dan Allah tidak pernah luput dari mencatat kebaikan-kebaikan tadi. Itu Allah tegaskan. Jadi kembali kita diingatkan bahwasanya lakukanlah apa yang Allah telah tetapkan itu dengan bersegera menyambut seruan dari Allah, baik itu seruan yang menurut kita ringan maupun seruan yang berat, yaitu pengorbanan untuk mengorbankan jiwa dan raga berperang di jalan Allah. Masya Allah. Kemudian di ayat yang ke-11 yang memuat kata kutiba itu ada di dalam Quran surat At-Taubah ayat 121. Dilihat di tanda kalimat merahnya, illa kutiba lahum liyajziyahumullah. Kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebajikan untuk diberi balasan oleh Allah. Jadi kutiba di sini artinya dituliskan. Kalau yang sebelumnya itu kan artinya tuh diwajibkan, ditetapkan. Maka kata kutiba di sini di At-Taubah ini ayat 121 artinya itu dituliskan. Arti secara lengkapnya adalah tidaklah mereka memberikan infak baik yang kecil maupun yang besar dan tidak pula melintasi suatu lembah berjihad kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebajikan untuk diberi balasan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada apa yang selama ini mereka kerjakan. Jadi Masya Allah, Allah sampaikan, tegaskan kembali bahwasanya mau itu infaknya kecil, besar, atau enggak bagaimana kepayahan, kerintangan, menghadapi rintangan, pengorbanan ketika harus melintasi sebuah lembah untuk berjihad, itu kan
kebayang lelahnya, capeknya gitu melewati rintangan medan peperangan. Semuanya itu akan Allah tuliskan akan dituliskan bagi mereka, bagi kaum mukminin sebagai amal kebajikan di sisi Allah, dan Allah akan memberikan setiap kebaikan itu dengan balasan yang lebih baik dari apa yang selama ini mereka kerjakan. Bagaimana Allah membalas ke satu huruf Al-Quran ketika dibaca misalnya dengan 10 kebaikan. Bagaimana Allah membalas pahala puasa sesuai dengan yang Allah kehendaki. Dan itu tuh bagaimana Allah membalas pahala sedekah dengan berkali lipat, mulai dari 2 kali lipat, 10 kali lipat, hingga ratusan kali lipat atau lebih dari itu sesuai dengan yang Allah kehendaki. Intinya Allah tuh selalu membalas satu amal kebaikan itu dengan kondisi yang jauh lebih baik, bahkan ratusan kali lipat lebih baik kebaikannya dari apa yang telah kita kerjakan. Itu saking Allah Maha Rahmannya Allah, Allah Maha Rahim, Allah Maha Penyayang kepada kita semua, sehingga bertabur pahala bagi siapapun yang melakukan kebaikan. Kemudian di Quran Surat Al-Hajj ayat 4, yaitu ayat ke-12 yang memuat kata kutiba, diartikan telah ditetapkan atasnya, yaitu setan, bahwa siapa yang berteman dengannya akan disesatkan dan dibawanya ke azab neraka yang menyala-nyala. Jadi ngeri banget. Allah sampaikan di Al-Hajj ayat 4, inilah penegasan dari banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan larangan untuk tidak menjadikan setan sebagai sahabat. Dan setan itu adalah aduwwum mubin, musuh yang nyata bagi kaum mukminin. Maka siapapun yang berani untuk menjadikan setan itu sebagai temannya, maka dia akan disesatkan dan membawa kepada jalan kecelakaan yang kekal, yaitu azab neraka. Na'udzubillah. Dan ini adalah satu ketetapan dari Allah. Siapapun yang berteman dengan setan akan celaka, dan siapapun yang menjauhi godaan setan itu akan selamat. Jadi ditetapkan kata kutiba ini. Kemudian di ayat yang terakhir itu kata kutiba ada di dalam Quran Surat Al-Imran ayat 154. Di kata yang merahnya kutiba di sini diartikan telah ditetapkan. Arti yang utuhnya adalah setelah kamu ditimpa kesedihan, kemudian dia menurunkan rasa aman kepadamu berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kaummu. Sedangkan segolongan lagi telah mencemaskan diri mereka sendiri. Mereka berprasangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, adakah sesuatu yang dapat kita berbuat dalam urusan ini? Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, seandainya ada sesuatu yang dapat kami perbuat dalam urusan kali ini, niscaya kami tidak akan dibunuh dikalahkan di sini. Katakanlah Nabi Muhammad, seandainya kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Allah berbuat demikian untuk menguji yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan yang ada dalam hatimu. Allah Maha mengetahui segala isi hati. Jadi, Masya Allah, inilah pertolongan Allah. Pertolongan Allah menceritakan pada saat terjadinya perang Uhud. Lebih lengkapnya di penjelasan slide berikutnya. Ya, jadi di Al-Imran 154 ini Allah sampaikan ayat ini menceritakan Rasulullah SAW dan para sahabat ketika hendak melaksanakan perang Uhud di Jabal Uhud. Dikutip dari buku Asbabun Nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran, As-Suyuti menukil riwayat dari Ibnu Rawahawai dari Zubair berkata, ketika ketakutan melanda kami ketika perang Uhud dan Allah mengirimkan rasa kantuk kepada kami, hingga setiap orang dari kami kepalanya tertunduk sampai dagunya menempel di dadanya karena tertidur, saking ngantuk beratnya. Dan itu adalah bentuk pertolongan Allah. Pertolongan Allah di saat kalau pada normalnya itu orang-orang kan khawatir tentang nggak bisa tidur karena bentar lagi itu esok paginya itu harus berperang. Tetapi Allah berkehendak untuk membuat rasa kantuk yang sangat di diri kaum muslimin sehingga mereka cukup istirahatnya. Nah, kemudian demi Allah aku bermimpi mendengar suara Mut'ab bin Qusyair. Sekiranya ada bagi kita barang sesuatu, yaitu campur tangan dalam hal ini, niscaya kita tidak akan dibunuh atau dikalahkan di sini. Kemudian aku mengingat perkataan tersebut lalu Allah menurunkan firman-Nya. Kemudian setelah kamu berduka cita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan berupa kantuk yang meliputi segolongan daripada kamu. Sedang segolongan dari mereka tengah dicemaskan diri mereka sendiri. Mereka menyangka hal yang tidak benar kepada Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita yang ikut dalam urusan ini? Katakanlah, sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah.
Jadi Masya Allah ya. Jadi teman-teman untuk lebih jelasnya bagaimana dahsyatnya perang Uhud sehingga menjadi asbabun nuzul dari Al-Imran 154 ini bisa dibaca lebih lengkapnya lagi. Cuma yang disoroti adalah bahwasanya kata kutiba dalam Quran surat ini diartikan ditetapkan. Jazakumullah khairan katsiran kepada yang sudah menyimak hingga akhir. Semoga materinya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kita tutup dengan bacaan doa akhir majelis. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.